Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-68 2024. Sebelum kita mulai karya kita pada hari ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ke-6 ayat yang ke-9. Mazmur 33 ayat ke-9. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. For He spoke, and it came into existence. He issued the decree, and it stood firm. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini, kekuasaan dan otoritas Allah dalam penciptaan alam semesta. Kekuasaan dan otoritas Allah dalam penciptaan alam semesta. Nah, hari ini merupakan sebuah pernyataan yang mencerminkan kekuasaan dan otoritas Allah dalam penciptaan alam semesta. Latar belakangnya terletak dalam keyakinan orang-orang Israel pada masa itu tentang kekuasaan dan kuasa Allah sebagai pencipta alam semesta. Dalam keyakinan agama Yahudi dan Kristen, Allah dianggap sebagai pencipta segalanya. Mazmur 33:9 ini menegaskan bahwa dengan firman-Nya segala sesuatu diciptakan. Firman atau perkataan Allah dianggap memiliki kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Dan ketiadaan menjadi ada. Dari ketiadaan menjadi ada. Creatio ex nihilo. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia dari ada menjadi ada. Itu bedanya kita dengan Allah. Konsep ini tercermin dalam cerita penciptaan. Kalau kita baca nanti kitab Kejadian, di situ akan kita lihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta dengan kata-kata Allah atau firman atau sabda Allah. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah malam, maka malam jadi. Itu dengan firman Allah menciptakan segala sesuatu. Dengan demikian pernyataan Mazmur 33 yang baru saja kita baca tadi mencerminkan keyakinan yang mendalam akan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah sebagai pencipta, serta kepercayaan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini karena perintah Tuhan. Ini merupakan salah satu bentuk pujian dan pengakuan atas kebesaran Allah dalam keyakinan orang percaya. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang hendak kita renungkan dari Mazmur hari ini? Mazmur hari ini mengundang kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita akan kekuatan dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Ini memperkuat keyakinan kita bahwa Allah memiliki otoritas yang mutlak atas segala sesuatu, bahwa kita sebagai manusia harus mengakui dan menghormati kebesarannya. Itu yang pertama, kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Yang kedua, kekuatan firman. Firman Allah memiliki kekuatan menciptakan. Tadi saya sudah katakan bahwa dalam Kejadian itu dengan firman Allah mencipta segala sesuatu. Ini memperkuat keyakinan kita akan kekuatan kata-kata dan pengucapan. Jika Allah punya kuasa dalam perkataannya, maka kita pun, saudara dan saya, kata-katamu punya kuasa.
maka apa yang kau katakan akan berkuasa. Jika engkau berkata baik, maka akan baik hidupmu. Jika engkau berkata buruk, maka buruklah hidupmu. Jadi pergunakanlah kata-kata yang baik supaya Anda hidup dengan baik. Hal ini mengajarkan kita untuk memperhatikan kata-kata kita, menghargai kata-kata kita, dan melihat kekuatan yang terkandung dalam perkataan kita. Itu yang kedua, kekuatan firman. Yang ketiga yang kita renungkan dari nas hari ini ialah ketergantungan pada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu ada karena kehendak Allah. Ini mengajarkan kita untuk menyadari kita harus tergantung kepadanya. Karena dari Allah lah apa yang ada pada kita sekarang. Dari Allah lah apa yang kita miliki sekarang. Dari Allah lah nafas kehidupan. Apa yang saudara nikmati sekarang. Itu dari Allah. Itu sebab kita harus meyakini bahwa hidup kita ini tergantung kepada Allah. Apa yang kita renungkan dari ayat hari ini. Yang keempat, yang terakhir, pujian dan syukur. Melalui ayat ini kita dipanggil untuk memuji, bersyukur kepada Allah atas kebesarannya dalam menciptakan alam semesta, menciptakan kita. Ini mengingatkan kita untuk terus menghormati, memuji Allah dalam aspek kehidupan kita. Apa yang perlu kita renungkan dalam hari ini? Pertama, kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Bahwa Allah melakukan segala apa yang ada melalui firman-Nya. Itu menunjukkan bahwa Dia berkuasa dan penuh bijaksana. Yang kedua, kekuatan firman. Jika firman itu menciptakan segala sesuatu, maka kita pun harus menghargai kata-kata kita. Yang ketiga, ketergantungan pada Allah. Bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka hidupmu, hidupku dicipta oleh Tuhan. Maka kita harus tergantung kepada Tuhan. Dan yang paling terakhir, kita harus memiliki pujian dan syukur kepada Allah. Karena itu, melalui renungan hari ini kita diinspirasi untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajak kami untuk melihat betapa Tuhan punya kekuasaan dan otoritas dalam menciptakan alam semesta. Pemazmur melihat bahwa Tuhanlah yang mencipta segala sesuatu melalui sabdanya. Dengan demikian kami dapat merenungkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan itu nyata dalam mencipta segala sesuatu. Bahkan dalam sabdanya memiliki kekuatan untuk mencipta segala sesuatu dari yang tiada menjadi ada. Karena itu, karena kami ada dari Tuhan dan kami ada dari ciptaan Tuhan, maka kami harus tergantung kepadanya. Bahkan kami memiliki rasa syukur memuji Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, jaga terus kesehatan, dan tetap berkarya untuk memuliakan Tuhan. Horas, horas, horas.